Untuk Zeno sendiri, dia pendirinya stoikisme, tapi di ujung hidupnya dia melakukan bunuh diri, semacam bunuh diri, kematian. Jadi di filosofi Theras sendiri kan dia mengajarkan tentang hidup damai, stoikisme, bagaimana tenang, mengendalikan diri. Kita tidak perlu menjelaskan kebaikan kita terhadap si pembenci untuk tidak membenci kita, untuk tidak dia benci terhadap kita, dan tidak perlu dijelaskan keburukan kita kepada yang suka terhadap kita, karena pasti yang suka melihat. Jadi bukan kan hidup memang baru lahir, hidup itu masalah. Orang baru lahir langsung nangis. Masalah. Cerita. Hai Sobat Amikers, kembali lagi di Review Film and Literatur. Di episode kedua ini, kita bakal langsung masuk ke sesi literatur pertama kita. Dan tentunya teman-teman udah lihat di episode sebelumnya, kita bakal ditemani lagi bareng Kak Heril, yang tentunya bakal nemenin kita nih ngebedah satu buku, yang dimana buku ini tuh udah trending dengan anak zaman sekarang, yaitu buku Filosofi Teras karya dari Henry Manampiring. Oke, tanpa berlama-lama nih, kita langsung saja ke Kak Heril. Gimana nih Kak sebelumnya kabarnya Kak Heril? Alhamdulillah, kalau kabar masih sehat. Ya. Terima kasih ya Kak sudah bergabung lagi dengan kita di episode kedua ini. Ya, kalau yang belum tahu Kak Heril silakan nonton. Nonton episode pertama dulu guys. Baik Kak. Untuk bedah buku pertama kita Filosofi Teras. Kalau misalnya awal-awal kita dengar Filosofi Teras, apa ini Filosofi Teras? Bahas apa gitu? Bisa dijelaskan mungkin dulu apa itu buku Filosofi Teras? Oke, kalau buku Filosofi Teras itu kan karyanya Henry Manampiring. Iya. Ternyata buku Filosofi Teras itu sesuai dengan artinya dia ditranslate ke bahasa Indonesia dari kata stoikisme. Makanya dia diambil ke bahasa Indonesia Filosofi Teras biar mudah mengerti. Bos, kukira Kak Filosofi Teras karena di teras mau diskusi. Sejarahnya juga begitu. Oh ya kan. Yang kan pendirinya Zeno. Iya, Zeno dari situ. Jadi langsung. Jadi untuk karyanya Henry Manampiring, kalau dimulai dari sejarahnya kan dia 2300-an begitu sebelum Masehi. 2300 sebelum Masehi, salah satu pendirinya terkenal, kayaknya lebih terkenal yang Epictetus sama Marcus Aurelius, yang kaisar sama budak. Tapi kalau dilihat dari pendirinya Zeno itu dia dari abad 2300, jadi lama memang. Iya. Lama sebelumnya. Jadi untuk Zeno sendiri, dia pendirinya stoikisme, tapi di ujung hidupnya dia melakukan bunuh diri, semacam bunuh diri, kematian, untuk katanya untuk kehidupan kedua yang lebih baik, reinkarnasi. Begitupun dengan Epictetus, yang seorang budak, dia bunuh diri, bunuh diri untuk kehidupan kedua yang lebih baik. Di situ saya sempat bertanya, kalau ada yang pernah lihat story saya, Zeno, Epictetus, pendiri stoikisme yang katanya hidup lebih tenang, kok bunuh diri? Kok mau bunuh diri untuk kehidupan kedua? Sedangkan untuk kehidupan kedua kan masih banyak bertanya, apakah memang ada kehidupan kedua? Jadi itu adalah sejarahnya. Karena kalau dilihat yang anunya stoikisme itu juga kebanyakan dulu dia pikirnya begini. Oke, mungkin ini untuk budak-budak karena ini kan kayak untuk hidup lebih tenang apa segala macam. Tapi ternyata ada juga kaisar. Ya, kaisar.
Ya itulah. Salah satu tokohnya. Ya salah satu tokohnya Stoikisme ada juga Kaisar. Tapi ya mungkin dari ceritanya kalau misalnya kembali ke Islam yang paham Islam, paham Islam anak pesantren gimana? Kalau misalnya adanya kehidupan kedua dalam Islam itu bagaimana? Kehidupan kedua. Iya, ada enggak? Enggak ada sih. Enggak ada. Iya, kayak mati terus hidup lagi untuk memulai dari Mungkin. pertama gitu. Iya, Kalau dalam Islam enggak ada. enggak ada. Hidup itu kayak sekali temu saja, Iya. satu kali gitu. Ya, bisa enggak? Ya lanjut. Kalau dari sejarah seperti itu mas, itu sisi kelamnya yang saya dapat di Zeno dan Epictetus. Sisi malamnya. Jadi di filosofi darah sendiri kan dia mengajarkan tentang hidup damai, Iya. stoikisme, bagaimana tenang, mengendalikan diri. Kan di situ sudah dibahas bahwa ada dua hal yang di dalam diri ada dua hal di hidup manusia. Ya. Hal yang bisa dikendalikan dan hal yang tidak bisa dikendalikan. Oh, eksternal internal. Karena hal yang bisa dikendalikan itu kan diri tak, Iya. perspektif, pendapat tak, bagaimana tanggapan tak. Kalau hal yang di luar diri tak itu yang tidak bisa dikendalikan. Kayak misalnya lampu merah, mungkin bisa dikendalikan lampu merah itu enggak? Enggak bisa sih kak. Ada bisa. polisi. Dapat macet, kan dia bisa kendalikan macet. Tapi tanggapan tak mengenai macet, tentang lampu merah, itu yang bisa dikendalikan. Kayak misalnya kalau nggak ada ini lampu merah pasti bakalan amburadul gitu. Jalan kayak bakalan tabrakan gitu kak. Kalau dari tanggapan tak. Ya. Kalau misalnya secara kayak kemanusiaan, orang mau ngejek kita, ya dari kitanya mau Iya. marah kah atau tidak? Gila dirinya atau Gitu. tidak. Ya, ada faktor eksternal, internal tadi. Terus selanjutnya kak, apalagi yang ada di filosofi Taras ini? Kalau itu tadi yang disebut dengan dikotomi kendali. Kemarin Oh, kamu iya, baca Dikotomi kendali. bukunya, jadi ada hal yang bisa dikendalikan dan ada hal yang tidak bisa dikendalikan, perspektif. Terus yang kedua mengenai emosi, mengatur emosi. Misalnya tadi yang seperti yang dibahas bahwa ada yang ejek, ada netizen yang berkata-kata yang jelek terhadap kita, kan tidak bisa dilarang, tidak bisa diatur perspektif atau pendapatnya orang mengenai kita. Tapi kita bisa atur, oh ternyata begini di sini kurangnya saya. Lebih ke sadar diri kak. Ya, Iya. bukan tentang Dan- sadar diri bilang kita kurang Iya. seutuhnya. Tapi lebih menghargai diri lah bahasanya mungkin. Kayak nggak perlu urus ini yang sebenarnya tidak perlu diurus. Iya. Cukup urus diri sendiri gitu. Mau pendapatnya orang begini ya begitu. Kayak misalnya kalau orang mau benci saya, ya udah silahkan. Iya. Nggak ada masalah juga. Saya tidak mau orang semua menyukai saya, dan juga pasti ada yang benci. Mungkin begitu kalau misalnya dalam manusia begitu. Ini lupa. Kan dalam diri, dalam diri itu ketika kita paham akan diri kita, tidak perlu ki jelaskan nih kepada orang lain tentang diri kita. Tidak perlu ki misalnya yakinkan orang untuk yakin terhadap kita. Tidak perlu ki jelaskan nih sisi baik kita terhadap orang yang kagum terhadap kita. Oh iya, ada quotes begini. Pencapaian kita itu tidak dibutuhkan sama musuh kita, sebaliknya sebaliknya. Gimana lagi? Ada pokoknya ada quotes begitu. Kayak kebaikan kita tidak perlu tahu orang, Iya. dan keburukannya orang tidak perlu kita tahu. Gitu. Mungkin begitu. Mungkin sederhananya seperti ini, mungkin kita tidak perlu menjelaskan kebaikan kita Iya. terhadap si pembenci Iya. untuk tidak membenci kita, Iya. untuk tidak dia benci terhadap kita, dan tidak perlu dijelaskan nih keburukan kita kepada yang suka terhadap kita, karena pasti yang suka dia melihat. Iya. Karena saat ini filsafat ini kan stoikisme filsafat nih. Banyak orang beranggapan kalau misalnya soal filsafat, orang yang umum, orang yang awam tentang filsafat pasti anggapannya kayak, wah
beda aliran yang lain ya gitu. ateis Aliran yang berbeda gitu. misalnya begitu kan. Kalau menurutnya tapi dari stoikisme kalau misalnya disandingkan sama agama kayak sama di sebenarnya. Karena agama juga mengajarkan sabar atau segala Iya. macam, Ya, tawakal gitu. Kan dalam agama ada namanya hablum minallah, hubungan Ya, kita dengan hablum sang pencipta, dan hablum Hablum minannas, minannas. hubungan kita dengan sesama manusia. Nah, di hablum minannas kan kebanyakan dibahas di stoikisme. Iya. Bagaimana hubungan kita dengan manusia, membuat kebaikan. Kan dalam filsafat dia artinya cinta kebijaksanaan. Jadi tidak jauh beda dia tentang hablum minannas. Jadi kita cinta orang yang bijak. Orang yang bijak pasti tidak mudah emosi, tidak mudah terbawa, misalnya marah-marah atau misalnya dipukuli temannya langsung juga pergi serangi yang Kuar-kuar. pukuli, berperkuar. Tawuran. Tawuran ya, apa tawuran gitu. Ada juga pernah lucu soal stoikisme saya dapat. Kan ada satu youtuber gamers dan semacam namanya Korko. Dia ada konsep hidupnya namanya square living. Square living, masa benerannya square living. Ya hidup aja gitu, ya, di bawah tenang, di bawah santai. Dan entah kenapa beberapa tahun kemarin ya stoikisme ini booming sampai di koridor dia cari ternyata sama di square living sama stoikisme. Jadi kalau misalnya mau bahasa modernnya square living mungkin square living ya square living. Oh ya, ada di bukunya di Filosofi Teras, hidup selaras dengan alam. Kalau ada yang biasa dengar yang namanya slow living. Jadi tidak perlu tergesa-gesa. Kalau orang yang mendaki kalau orang yang mendaki gunung, ada yang biasa mendaki gunung, bahwa tidak perlu terburu-buru. Di tengah jalan itu banyak hal yang indah. Tidak perlu buru-buru. Jadi nanti terburu-buru ternyata ada hal yang di tengah perjalanan hal yang indah. Karena kalau konsepnya mendaki gunung ya, kalau bila mau istirahat daripada nanti jadi beban gitu. Kalau di gunung ya, kalau orang dulu pasti tahu. Nah, saya mikir lah dulu. Katanya hari Minggu bulu dua. Ya mau ikut sama Asep silakan, cek nomornya di sini. Oke, kita lanjut untuk filosofi teras ini ya. Apa lagi selain dari dikotomikan dari tadi dan selaras dengan alam. ya. Kalau untuk selaras dengan alam itu yang kehidupan slow living. Jadi ada beberapa kayak slow living yang minimalis. Jadi yang kayak hidup itu sebenarnya ada di luar diri kita yang terdistraksi. Contohnya kalau misalnya kan yang dibilang di episode sebelumnya kan hidup di antara dunia nyata dan dunia maya. Iya. Di dunia maya itu banyak orang-orang yang pasti yang baik-baiknya ini tebar itu yang luka-lukanya, kebanyakan yang baik-baiknya. Jadi kita terlalu misalnya sukses nih kita masih begini. Padahal tidak seaneh itu gitu. Iya, Ada tuh suka dukanya kayak dibalik kesuksesannya yang dilihat semua orang juga. Ini bedanya sama dunia maya. Gimana sih? Kan di dunia maya kan orang yang terbanyak terekspos itu kan dia yang misalnya pencapaiannya, Iya, pencapaiannya yang gitu. hal yang baik, tapi Suka tidak pernah dukanya. dilihat proses suka dukanya. Oh. Dia misalnya tidurnya hanya berapa jam, kan tidak pernah terekspos. Iya. Iya. Orang lain tidur, dia kerja. Jadi makanya banyak yang membanding-bandingkan diri. Nah, itu yang di filosofi teras namanya membanding-bandingkan diri. Padahal yang dibandingkan itu bukan tentang diri kita dengan orang lain, tapi diri kita hari ini dengan diri kita sebelumnya. Karena ada pernah bilang gini, kalau misalnya pencapaian tak kaya, nanti ada yang lebih kaya dari kita, Iya. pasti mau skill lagi. Ada. Ada lagi yang lebih kaya dari kita. Dari manusia tidak pernah puas dengan apa yang dia dapat. ego manusia. Oh. Tapi bicara soal ego, Ya, ini kan ego juga
yang menjadi pemicu kenapa manusia itu lebih kayak apa ya, lebih susah hidup. Mungkin lebih kayak banyak pikiran, overthinking kalau misalnya karena ego ini. Karena saya dapat ini katanya di dalam agama manapun kalau ego itu tidak ada yang namanya menghilangkan ego, tapi mengendalikan ego. Mungkin itu juga yang diadakan di Stoikisme, mengendalikan ego, emosi. iya, emosi. Jadi bukan kan hidup memang baru kita lahir, hidup itu masalah. Iya, Hidup orang itu. baru lahir langsung nangis. Masalah, Masalah. masalah cerita. Kan hidup adalah masalah. Jadi tidak bisa kita lepas dari masalah. Nah, di bukunya di Stoikisme itu kalau bukan kita tentang memperbesarkan masalah, tapi mengendalikan masalah. Ya ada juga nggak tahu orang bijak atau bukannya. Masalah hanya akan menjadi masalah bila dipermasalahkan. Wow. Masalah jika dipermasalahkan. Betul. Kalau ada masalah terus tidak ada permasalahan, ya udah begitu aja. Betul masalahnya orang. Ya. Itu kan tetangga tak beli kulkas, kita yang Kita yang dingin. Tetangga tak beli AC, kita yang kepanasan. Ini penyebabnya juga orang banyak overthinking. Ini netizen nih, kadang kayak selalu ngurusin hidupnya orang, kayak hidup aja dulu. Tapi kalau bersyukur itu kalau banyak netizennya. Karena kenapa? Karena orang yang kritik kita berarti orang yang selalu perhatikan kita. Sedangkan kita tidak pernah perhatikan itu orang. Dia buang energinya untuk perhatikan kita, sedangkan kita buang energi kita untuk perhatikan diri kita. Iya, ada di lagunya Iksan Seputar. Oh, sudah dikatakan dirinya. Dari dulu kan. Iksan Seputar. Apa lagi? Yang mana? Nah, katanya kalau berjambut nanti dibilang kayak teroris atau segala macam. Nanti kayak pakaian nanti dibilang kebule-bulean gitu. Ada di lagunya Iksan Seputar. Lagu ini yang judulnya bingung. Iya. Kiri dibilang komunis, Iya, kanan dibilang kapitalis, bersurban dibilang karapan, berkenan levis dibilang keberatan. Setelah memang jadi manusia, dijudge terus. Oke. Selanjutnya nih Kak, kalau misalnya untuk generasi muda, khususnya mahasiswa, kan kayak misalnya soal tugas kampus atau kewajiban kampus, banyak yang stres, sampai asam lambung. Banyak begitu. Mungkin ada kaitannya dengan stoikisme. Saya sedikit waktu kuliah itu ada salah satu prinsip saya ini. Kalau teman saya begadang, saya tidak begadang. Jadi prinsip saya jangan sampai tugas mengganggu tidurmu. Kalau orang Cina dia bilang makanlah, beri makan sepuasnya, beri makan apa yang kau suka, biar kalau kerja itu maksimal. Begitupun kalau kerja tugas maksimal. Jadi jangan sampai kerja tugas mengantuk, kan tidak maksimal. Iya. Orang tidur, orang baru tidur sudah capek kerja tugas, kita baru mau kerja tugas. Tapi jangan tahu ada itu sekali. Iya. Makanya masing-masing SKS. Sistem kebersamaan. Itu susahnya karena dia menumpuk. Iya. Jadi banyak energi yang habis. Contohnya ketika kita mengambil suatu barang